Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan kepadanya pagi ini. Oleh karena perkenaannya kita ada sebagaimana kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang berkenan kepada kami pagi ini dengan kesegaran jiwa dan raga kami. Itu semua karena rahmat Tuhan pagi ini. Dan kami yakin ketika kami membuka firman-Mu, maka terbukalah hati dan pikiran kami juga untuk menyimak firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 16. Kisah 10 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika 3 orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang menggantung pada 4 sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula oleh kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Amin. Suji syukur kita boleh
diperkenankan membaca firman Tuhan. Tema kita tunduk pada rencana Allah. Tunduk pada rencana Allah. Sudah jelas tema ini. Artinya orang percaya itu harus tunduk pada rencana Allah. Sebab hidup bukan rancangan kita, tapi rancangan Allah sendiri. Maka kembalikanlah hidup itu dalam rencana Allah. Saudara-saudara, pertanyaan kita, tunduk pada rencana Allah, apa sikap kita? Kalau kita sudah tahu, tentu menyangkut sikap kita. Apa yang harus kita tindak lanjuti kalau tunduk pada rencana Allah? Pertama yang kita harus tunjukkan adalah sikap takut akan Allah dan selalu percaya kepada Allah dalam segala hidup. Sebagaimana ditunjukkan tunduk pada rencana Allah, yaitu Kornelius. Ketika ia disapa oleh Allah dan dia mendengar suara itu dan menyimak suara apa yang dimaksudkan, dan ia tindak lanjuti, sebab apa yang direncanakan Allah bagi hidupnya adalah indah. Karena itu sikap tunduk pada rencana Allah ditunjukkan kepada Kornelius. Dia takut akan Allah, dia berdoa senantiasa, dia juga menyatakan kasih kepada sesama manusia. Dia menolong orang yang susah, dan itu membuat ia mendapat penghargaan dari Allah dan manusia. Karena ia mempunyai sikap yang baik yang dia tunjukkan kepada sesamanya. Dan itu dilakukannya dengan penuh sukacita. Nah, saudara-saudara, tunduk pada rencana Allah. Dalam bacaan kita di sini juga Petrus membuka pintu iman kepada orang-orang non-Yahudi. Betapa mengagumkannya pemeliharaan Tuhan. Dan ini ditunjukkan oleh Petrus dalam bacaan kita. Petrus akan menghancurkan tembok-tembok penghalang lama antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa non-Yahudi. Itulah firman Tuhan yang menyatakan rencana yang telah dibuatnya sejak semula. Saudara-saudara yang kekasih, tunduk pada rencana Allah tentu mempengaruhi sikap batin kita. Di ruang gerak kita selalu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan rancangan kita, tapi rencana Allah sungguh luar biasa bagi tiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan menyikapkan Petrus maupun Kornelius. Tuhan berbicara kepada Kornelius pada saat ia tengah berdoa, dan kepada Petrus yang sedang rileks. Bersiap sedialah mendengar suara Tuhan. Karena setiap perjalanan hidup ini ada rencana Tuhan. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan siang dan malam, tunduklah pada rencana Allah. Artinya kita memahami kita punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ini penting, saudara-saudara, bagi kita yang percaya. Dalam bahasa Inggris, the man process get this process. Artinya manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Karena itu Kornelius menyerahkan semua itu kepada Tuhan ketika ia menyatakan itu kepada sesama, kemurahan Tuhan itu, dan juga dalam ketaatan kepada Allah. Jadi tunduk pada rencana Allah juga menggambarkan
pada ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bukan setengah-setengah. Itulah gambaran tunduk pada rencana Allah. Kita membuka pintu iman bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Artinya tunduk pada rencana Allah. Kita membuka diri terhadap rencana Allah dalam hidup kita. Disinilah pentingnya kita selalu mendengar firman Tuhan dan berdoa dan menyerahkan seantero hidup ini kepada Allah untuk dipimpin oleh Allah. Itulah tunduk kepada Allah. Hidup dalam kesalehan juga penting, saudara-saudara. Bagian dari tunduk pada rencana Allah. Disinilah kita mendengar bagaimana Cornelius dalam sikap hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Demikian kita, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita menyerahkan seluruh rencana kita bagi kemuliaan Allah. Dan kita tetap percaya dan yakin selalu berdoa kepada Allah. Itulah pentingnya Yesus mengajar kita berdoa, karena setiap saat kita harus berdoa kepada Allah. Sehingga itu berdoa senantiasa itu rasa tunduk kepada rencana Allah itu akan terjadi. Bukan pada kesombongan kita memiliki segala sesuatu baru kita bilang ini rencana Allah. Belum tentu, saudara-saudara. Merencana Allah adalah kekuatan iman bagi kita setiap hari untuk menjalani kehidupan ini. Berbagi kasih di antara kita sangat penting, bahwa kita tunduk pada rencana Allah. Tidak ada hidup satupun yang tanpa rencana Allah dalam kehidupan ini. Mari kita tindak lanjuti dan selamat bekerja, selamat meraih berkat Tuhan, selamat untuk segala sesuatu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan Tuhan Allah, agar kami tunduk pada rencana Allah dalam segenap hidup kami. Ini doa kami, tuntun kami dalam segala aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan berserta kita semua. Haleluya.